Gate merupakan sebuah lubang besar yang memanggil para makhluk sihir. Setelah bos dungeon dikalahkan, semua hunter hanya punya waktu 1 jam untuk bisa keluar dari dalam dungeon sebelum gate tertutup secara otomatis. Namun ayah Jinwo gagal melakukan hal itu. Dalam kondisi frustasi, para rulers melakukan kontak dengannya, meminjamkan kekuatan mereka dan memberikan tugas untuk menghentikan para monark, termasuk Shadow Monarch yang sebentar lagi akan terlahir di bumi. Karena kepepet dan tidak punya pilihan lain, ayah Jinwo pun menerima tugas berat tersebut dan kembali ke bumi sebagai utusan para rulers. Namun tugas beratnya itu langsung gagal sebelum dia jalankan. Begitu tahu kalau wadahnya Shadow Monarch adalah anaknya sendiri, yaitu Sung Jinwo. Meski tahu yang ada di dalam tubuhnya Jinwo adalah ancaman terbesar bagi umat manusia, ayah Jinwo tidak bisa berbuat banyak selain hanya terus mengawasinya dari kejauhan. Siapa sangka, para rulers yang sejak awal fokus utamanya adalah menghentikan kembalinya Shadow Monarch pada akhirnya berubah pikiran. Sang pecahan cahaya paling terang kemudian memberi ayah Jinwo perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Karena menurut hitung-hitungan mereka, keberadaan Shadow Monarch sangat dibutuhkan untuk menggagalkan rencana besar para monark. Pasukan Destruction Monarch diperkirakan akan sampai di bumi lebih dulu ketimbang tentara rulers. Dan hanya Shadow Monarch dan tentaranya saja yang punya kekuatan untuk menandinginya. Meskipun itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Mengingat tidak ada yang tahu pada akhirnya nanti Shadow Monarch akan memihak siapa. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Sebenarnya ayah Jinwo tidak ingin masa-masa sakaratul mautnya itu sampai ketahuan. Dan lagi, dia yakin kalau Jinwo sangat membencinya. Di satu sisi, Jinwo mengakui kalau dia memang sangat membenci ayahnya. Tapi di sisi lain, dia juga sangat merindukannya. Dalam kondisi sebagian tubuhnya sudah mulai menghilang, ayah Jinwo berdiri dan memeluk Jinwo. Ayah Jinwo bilang, para rulers hanya memberinya kesempatan. Sisanya dia yang memilih sendiri apa yang menurutnya lebih baik. Sehingga Jinwo tidak layak jika menyalahkan mereka atas apa yang menimpa ayahnya. Nah, seolah menyadari kalau suaminya sudah tiada, ibunya Jinwo tiba-tiba bilang kepada Jin-ah kalau sekarang dia setuju untuk pindah apartemen. Sementara setelah ayahnya menghilang, Jinwo meluapkan emosinya dan berjanji akan menghabisi para monark. Saat itulah perang ulangan itu resmi digaungkan. Di sisi lain, para hunter yang terluka sudah mendapatkan pertolongan medis dan para monster yang bikin onar sudah tidak ada lagi. Jinwo pun pulang ke rumah disambut pelukan hangat dari ibu dan adiknya. Di lokasi pertempuran, Hunter Choi menggoda baik Yunho dengan menawarkan obat penenang jika jantungnya masih berdebar kencang. Sementara di gedung asosiasi, ketua Wajinchul yang ingat dengan janji Jinwo di hari pemakaman Gogunhe sepertinya baru sadar kalau Hyaki yang Jinwo habisi dalam insiden kali ini adalah makhluk yang telah menghabisi nyawanya Gogunhe. Sambil meneteskan air mata haru, ketua Wajinchul mengucapkan terima kasih kepada Jinwo yang sebelumnya sempat tertunda. Setelahnya, pihak asosiasi mengumumkan kalau monster yang menyerang tidak dapat diidentifikasi. Kerusakan yang mereka timbulkan memang sangatlah parah, namun bencana yang sesungguhnya baru akan tiba beberapa hari lagi. Para hunter dari seluruh dunia berkumpul di kota Seoul untuk menyambut apapun yang akan keluar dari dalam gate super besar yang akan segera mengalami dungeon break. Hari ketika dungeon break gate raksasa Seoul menjadi kenyataan. Sung Jinwo bersama ribuan hunter dari berbagai negara di seluruh dunia menunggu momen itu dalam kecemasan. Beberapa hunter menunggu dalam diam karena ketakutan, tapi sebagian lainnya justru penasaran monster sekuat apa yang akan keluar dari gate besar seperti itu. Di sana kita bisa melihat beberapa hunter top seperti Liu Zigang, Thomas Andre, dan Hunter Cha yang mengenakan kostum barunya. Akhirnya gate raksasa itu pecah dan membuat ratusan ribu monster hitam keluar. Ada 3 monster naga seukuran naga kemis yang pernah memicu musibah terbesar bagi umat manusia 8 tahun yang lalu. Selain itu ada ribuan makhluk seperti manusia, namun makhluk tersebut memiliki sayap yang seperti malaikat. Bahkan ukuran pemimpin monster-monster itu 10 kali lipat lebih besar dari manusia. Fakta ini membuat banyak hunter cemas saat menyaksikan dungeon break dari lokasi bekas duel 3 monark. Tak ingin terlarut dalam ketakutan lebih dalam, seorang hunter mulai memberi aba-aba untuk menyerang yang segera diikuti oleh hunter lainnya. Namun, sebelum para hunter sempat melancarkan serangan, tiba-tiba Sung Jinwo berteriak melarang mereka untuk menyerang. Hal ini tentu membuat banyak para hunter bingung dan bertanya-tanya, padahal monster-monster sudah semakin mendekat. Dengan begitu percaya diri, Sung Jinwo berjalan ke arah para monster yang semakin mendekat dan berhenti di depan pemimpinnya. Hunter Choi dan ribuan hunter lainnya sempat menerka apakah Jinwo akan melawan mereka semua sendirian. Tak lama kemudian, Sung Jinwo dan pemimpin monster itu saling tatap-menatap tanpa kata. Tiba-tiba, pemimpin monster itu berlutut di depan Jinwo. Dia menyebut dirinya sebagai Grand Marshal Belion. Tindakan Grand Marshal Belion ini otomatis diikuti oleh ratusan ribu pasukan bayangan di belakangnya. Hal ini jelas membuat ribuan hunter bingung.
Ribuan hunter terpana melihat pemandangan itu, dan mereka saat ini tidak dapat mencerna sama sekali situasi apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Thomas Andre yang melihat monster itu merasa bergidik ngeri. Dia merasa menghadapi satu saja sudah kewalahan, dan saat ini berkumpul 3 naga seukuran kemis dalam satu tempat. Ternyata yang keluar dari gate raksasa Seoul hari itu adalah pasukan bayangan peninggalan Ashborn. Beberapa hari setelah dungeon break raksasa terjadi di kota Seoul, Asosiasi Hunter Korea dibanjiri pertanyaan terkait Hunter Sung Jinwoo dan kejadian belakangan ini. Media luar negeri dan beberapa produser acara TV tersebut bahkan mencoba mewawancarai Sung Jinwoo terkait pasukan barunya. Tentu saja permintaan seperti itu ditolak oleh Asosiasi Hunter Korea sebagai perwakilan Jinwoo, sebab mereka pun tidak tahu di mana hunter terbaik Korea itu berada. Asosiasi Hunter Korea benar-benar dibuat sibuk berkat rentetan kejadian yang bertubi-tubi. Di tempat lain, Sung Jinwoo dan ratusan ribu pasukan bayangannya berada di sebuah pulau tidak berpenghuni. Di sana, Jinwoo membagi ratusan ribu pasukannya menjadi 2 unit untuk melakukan latihan tempur. Grand Marshal Belion merasa takjub dengan pemikiran Jinwoo. Sebelumnya dia tidak pernah kepikiran metode latihan seperti ini. Secara tidak terduga, Beru meminta Sung Jinwoo untuk memberinya ujian kelayakan sebagai Grand Marshal dengan cara menantang duel Belion. Sung Jinwoo yang tertarik ingin melihat seberapa hebat tangan kanan Shadow Monarch Belion, maka ia pun mengizinkan duel antar komandan itu terjadi. Melihat dari segi senjata, Sung Jinwoo menduga Belion lebih unggul dalam kekuatan dibandingkan kecepatan. Hal ini tentu memberikan keunggulan untuk Beru. Namun, tidak disangka ternyata Belion juga memiliki kecepatan refleks yang hebat. Walau ia bertubuh lebih besar dari Beru, pertarungan keduanya pun berlangsung sengit. Beru berinisiatif melakukan serangan terlebih dahulu. Namun siapa sangka, pedang besarnya Belion dapat berubah menyerupai cambuk. Dan hal itu membuat Beru kesulitan sampai-sampai Belion dapat mengikat Beru dengan pedangnya itu. Tetapi dengan kegigihan yang tiada tanding, Beru terus mencoba berbagai cara untuk menang. Selepas peristiwa Dungeon Break Gate raksasa di Seoul, para hunter mulai kembali ke negara aslinya. Tak terkecuali juga Liu Zigang. Hunter kebanggaan China itu merupakan salah satu dari 5 hunter tingkat nasional di dunia. Saat Liu Zigang tiba di negaranya, ia langsung disambut banyak pertanyaan dari wartawan yang mengelilinginya. Seperti biasa, Liu Zigang menjawab semua pertanyaan wartawan dengan percaya diri. Hingga ia berhenti ketika mulai melangkah keluar bandara. Liu Zigang dan orang-orang tertegun melihat ada sebuah gate raksasa yang mirip gate Seoul di atas langit China. Gate itu beraura hitam kelam dan terlihat lebih menyeramkan. Tidak ada yang menyangka keanehan ini akan terjadi kembali. Di universe lain, Yokmun memberikan laporan kepada Destruction Monarch jika saat ini Shadow Monarch sudah berkhianat. Mendengar laporan Yokmun, Destruction Monarch bertekad jika dirinya sendiri yang akan membereskan Shadow Monarch dan kemudian memberikan aba-aba ke pasukannya agar bersiap untuk berperang. Di tempat lain, pertarungan antara Belion dan Beru akhirnya selesai. Badan besar Belion sama sekali tidak mempengaruhi ia bergerak, apalagi dengan kekuatan dan kecepatan serangannya ia mampu mengalahkan Beru. Namun, Beru akan terus berambisi mengalahkan Belion untuk jabatan tangan kanan jika Jinwoo tidak menghentikannya dengan imbalan posisi tangan kiri. Tentu saja Beru menjadi terharu akan kebaikan tuannya yang ia sebut sebagai raja itu. Setelah duel Belion dan Beru berakhir, kini gantian Igris yang ingin mengajukan tantangannya. Namun Sung Jinwoo buru-buru menghentikan niat Igris dengan memotong omongannya dan mengatakan Igris bisa berada di belakangnya. Adu kekuatan untuk menentukan posisi di samping Shadow Monarch itu diikuti oleh para komandan dari kedua belah pihak pasukan. Tus yang tidak ingin ketinggalan, ia menantang dan mengalahkan 3 naga dalam hal mengeluarkan kekuatan api dengan bantuan item Orb of Avaris milik Jinwoo. Di sisi lain, Beru sudah memerintahkan pasukan semut bayangan yang ia pimpin untuk membangun kastil agar Jinwoo dapat beristirahat dengan tenang. Sedangkan Belion dan Jinwoo mulai mengakrabkan diri dengan membicarakan asal-usul pasukan bayangan dan cerita masa lalu Ashborn. Beberapa hari telah berlalu dan Jinwoo sangat rajin menyiapkan makanan untuk adik dan ibunya menjelang hari penentuan. Di sela mereka sedang santap makan, tiba-tiba ada yang bertamu ke rumah Jinwoo dan setelah dibuka ternyata itu adalah ayahnya Jinho. Setelahnya ayah Jinho meminta waktu untuk berbicara dengan Jinwoo. Ternyata alasan ayah Jinho menemui Jinwoo adalah untuk mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyelamatkannya dari tidur abadi. Dan sebagai rasa terima kasihnya, ayah Jinwoo siap melakukan apapun yang Jinwoo minta. Saat itulah Jinwoo yang sedang dalam kondisi bimbang dengan masa depan meminta ayahnya Jinho untuk mengurus ibu dan adiknya apabila terjadi sesuatu kepadanya.
Menjelang hari terjadinya Dungeon Break 8 gate raksasa di seluruh dunia, Jinwo ingin memberitahu kebenaran kepada umat manusia. Jinwo menceritakan rahasia di balik kekuatan Hunter dan misteri Dungeon kepada ketua asosiasi Wo Jinchul terlebih dahulu. Setelah mengetahui semua fakta yang jauh dari perkiraan manusia selama ini, Wo Jinchul pun bersedia membantu Jinwo. Melalui asosiasi Hunter Korea, Wo Jinchul mengumpulkan perwakilan Hunter dari seluruh negara untuk melakukan press conference.